dibandingkan dengan orang lain. Dan kenapa kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain? Sementara dia ini yang mempunyai segala-galanya, yang segala sesuatu diciptakan hanya dalam dan melalui dia, dia justru datang dalam kehampaan yang luar biasa. Semua itu karena apa? Dia mau bilang kepada kita bahwa kemiskinan bukan menjadi halangan kita untuk menjadi orang baik. Bahwa keluarga dan latar belakang kita bukan menjadi halangan. Kalau kita lihat dalam silsilah hidup Yesus ya, silsilah hidup Yesus itu banyak keluarga yang benar. Kalau saya yang tulis pohon keluarga, nama-nama beberapa itu saya akan coret. Misalnya, Yesus itu dibilang dari turunan Tamar. Tamar. Anak Tamar dari mana? Anak Tamar itu hasil hubungan bapa mantu dan anak mantu. Baca kitab suci baik-baik. Di dalam kitab suci apa yang terjadi? Suami Tamar meninggal tanpa meninggalkan seorang anak. Adat Yahudi ketika suami meninggal, saudara meninggal, adiknya harus menggantikan posisi dari kakaknya untuk menikahi jandanya dan menghamili dia, dan anaknya itu bisa bawa nama kakaknya. Masalahnya anaknya masih kecil. Jadi bapak mantunya bilang, nanti kalau anaknya sudah besar, sudah cukup umur, saya akan nikahkan dia dengan kamu. Jadi Tamar sebagai perempuan Yahudi yang setia, dia pakai kerudung duka supaya tidak ada laki-laki manapun bisa mengganggu dia. Jadi dia berbuat. Tapi ketika anak itu jadi besar, bapaknya malah kasih kawin sama orang lain. Tamar jengkel. Dia dengar bapaknya mau datang ke Yeriko. Apa yang Tamar buat? Dia mandi. Dia lepaskan kerudung dukanya. Pakaian dukanya sebagai seorang janda dia lepas. Kalau dibilang dalam kitab suci, dia urai rambutnya. Makanya laki-laki itu selalu suka perempuannya rambut panjang. Karena dari kitab suci sudah dibilang dia urai rambutnya. Ketika dia urai rambutnya, lalu dia mandi, dikasih cuci bersih-bersih, lalu dia pergi ke jembatan, duduk bersama dengan pelacur-pelacur. Jadi pelacur itu dari zaman dahulu sudah ada. Jadi jangan pikir semua kegiatan kita akan menghabiskan pelacur. Tidak ada. Dari zaman dulu sudah ada. Karena selalu ada orang yang selalu ingin selingkuh dan punya yang lain. Itu tendensi manusia selalu ada. Makanya dia pergi ke sana. Dan bapaknya begitu lihat Tamar, dia jatuh hati. Dia transaksi terjadi, tidurlah dia dengan Tamar. Lalu dia tanya bayarnya berapa. Tamarnya bilang, tidak usah dibayar. Cukup kasih saya tongkatmu, bastonmu. Cukup kasih tongkatmu saja. Supaya kalau besok saya hamil, kalau pelacur sekarang dan orang yang tukang selingkuh banyak pakai pengamannya. Kalau tempo dulu nggak ada pengaman, nggak ada kondom, nggak ada apa segala macam. Sekarang orang bisa bersembunyi, tapi hati-hati. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Serapi-rapinya Anda menyembunyikannya, suatu saat pasti juga akan terbuka. Makanya tidak ada di dunia ini yang akan tertutup. Semuanya akan disingkapkan. Apa yang disembunyikan akan disingkapkan di atas atap rumah. Makanya hati-hati. Jadi dia minta tongkatnya. Beberapa bulan kemudian terdengarlah kabar Tamar hamil. Bapak mertuanya marah-marah. Itu orang harus dirajam. Dia tidak menghargai tradisi. Yang tidak menghargai tradisi bukan Tamar, bapak mertuanya. Karena secara tradisi Tamar harus dikawinkan sama adik dari anak keduanya. Tamar tidak jawab. Tamar tidak membantah.
dia cuma kirim tongkatnya kepada bapak mertuanya. Dia bilang, orang yang menghamili saya adalah pemilik tongkat. Bapaknya bilang, kau anakku yang paling benar. Jadi kalau saya nenek, saya Yesus, saya coret, itu nama memalukan. Lebih lagi, dibilang Yesus itu turunan dari Salomo, anak Batseba. Cukup dong, tapi masih ditambah istri Uria. Istri Uria itu harus dihapus. Kenapa? Karena Daud hamili anak orang. Jadi apa yang dibuat? Dia lagi ada di atas. Ya, tempo dulu saya nggak tahu di sini, di banyak kampung-kampung di Indonesia masih suka kamar mandi pisah dari rumah induk. Jadi yang di sana ya begitu, kamar mandinya ada di luar, atap mereka pakai atap semen, dan biasanya karena musim panas sering mereka naik duduk di atas atap lantai 2 itu. Jadi karena rumahnya lebih tinggi, dia lihat di seberang, ada perempuan lagi mandi, dia jatuh hati. Dan laki-laki itu, makanya Tuhan Allah itu kasih kepala laki-laki itu 2. Ada kepala kecil sama kepala besar. Kepala jangan selalu ikut kepala kecil. Kita sering celaka karena kita ikut kepala kecil. Padahal Tuhan kasih kepala besarnya ada di atas untuk mengontrol kepala kecil. Itu dia tembak. Hamili anak orang, baru dia tanya, dia ini siapa? Oh, istrinya Uria. Uria siapa? Oh, Uria itu tentara. Dia ada di mana? Oh, dia ada di medan perang. Kirimlah dia surat kepada jenderal, suruh Uria pulang. Karena zaman itu perang bisa berbulan-bulan. Dia suruh pulang. Lalu apa yang dia buat? Dia jamu si Uria, dia kasih mabok. Selalu dia bilang, pulanglah ke rumahmu. Lalu, tapi Uria tidak pulang. Kenapa dia suruh pulang? Supaya kalau Uria pulang, lalu besok-besok perutnya istrinya membesar, kelihatan seluruh dunia, orang akan bilang Uria pernah pulang, makanya istrinya hamil. Tapi ternyata Uria nggak pulang, Uria tidur di atas muntahannya. Makanya dia bilang, kamu tidak pulang? Bagaimana saya bisa pulang? Teman-teman saya lagi berperang mempertaruhkan nyawa, sementara saya seenak-enaknya tidur sama istri saya. Uria punya rasa keadilan itu, rasa tanggung jawab. Lalu dia bilang, oh begitu. Lalu dia kasih surat kepada jenderal. Di dalam peperangan yang sengit, taruhlah Uria di garis yang paling depan. Supaya apa? Uria mati. Kalau mati, dia bisa menikah. Ya, selamatlah mukanya. Tapi Nathan bilang kepada dia, ada seorang raja yang punya sekian banyak, kita tahu ceritanya itu. Nah, jadi Nathan bilang, kaulah orang. Itu yang tidak. Akhirnya, tapi dia sadar. Jadi kalau saya tulis berita silsilahnya Yesus, kalau saya Yesusnya, saya coret nama Uria, cukup nama Batseba. Artinya dari turunan Yesus tidak ada yang sempurna. Jadi kenapa kita menghabiskan waktu kita bertengkar dengan orang, tersinggung karena orang ngomong tentang kita punya turunan yang tidak benar? Apa? Dia bersalah, belum tentu saya bersalah dong. Tapi kita sering label orang begitu. Jadi dari turunan Yesus tidak ada. Bahkan dalam kisah Yesus dibilang mamanya hamil sebelum waktunya. Jadi, tapi Yesus menjadi orang hebat. Kehebatan itu bukan karena lahir, bukan karena silsilah,
Kehebatan itu karena pilihan dan utusan serta komitmen dalam hidup. Saya berhenti, kita break.